Macapat adalah puisi tradisional Jawa yang berisi pesan dan nasihat berharga. Tembang Macapat menggambarkan perjalanan hidup manusia, mulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia. Menapa ingkang dipun maknani sekar utawi tembang Macapat? Apa toh tembang Macapat itu? Nah, melihat dari Macapat itu adalah salah satu jenis, tentu itu adalah jenis karya sastra yang bentuknya adalah sebuah tulisan, di mana zaman biyen kuwi ono mati zaman biyen ketika seseorang untuk meninggalkan sejarah kearsipannya tentang keilmuan zaman biyen itu diturunkan melalui serat-serat, di mana salah satu serat itu mengenai tembang dan bentuknya adalah tembang Macapat itu sendiri. Terus secara definisi yang saya ketahui bahwa itu terbagi menjadi dua kata atau dua tembung, yaitu moco dan pat. Pat itu apa toh? Tegese, nah, moco adalah sesuatu kita membaca. Ya nek secara akademisi mungkin membaca adalah sesuatu yang kita lihat, terus ono tulisane itu adalah membaca. Tapi sebenarnya membaca itu nanti lingkupnya sangat luas sekali dan tidak bisa kita disebutkan membaca adalah itu, tidak bisa. Karena membaca itu tidak hanya membaca tentang tulisan, tapi membaca tentang kahanan, membaca tentang waktu, membaca tentang segalanya, itu adalah yang membaca, atau dalam bahasa akademisnya adalah literasi itu sendiri. Terus tadi mocopat di mana itu adalah sebuah secara makna ya mbak, secara filosofi ini yang saya ketahui bahwa itu adalah sebuah perjalanan hidup manusia, di mana siklus kehidupan manusia itu tentu saja nek wong biyen ini, karena wong biyen adalah orang-orang yang disiplin tentang ilmu, disiplin tentang waktu, disiplin tentang gerak, sehingga dengan disiplin itu akan membentuk namanya ilmu titen, ya toh. Nah, tentang Macapat itu adalah satu bentuk kedisiplinan orang zaman dahulu yang diarsipkan dalam sebuah tulisan dalam tembang Macapat itu sendiri. Fase kehidupan manusia dari dia pertama kali ada roh sampai dia hilang roh, ya. Makanya nek jenengan kok misalnya bahwa tembang Macapat itu adalah apakah ketika manusia hidup di dunia saja? Iya. Tapi di dunia itu kan engko manusia ki urip sak durunge dunia wis ana, sudah ada kehidupan, dan setelah di dunia nanti juga akan ada kehidupan lagi itu. Jlentrehaken kandungan sekar Macapat. Ya namanya karya zaman dahulu itu pasti banyak kandungan piwulangnya, karena apapun karya yang diciptakan dahulu itu ada ajaran-ajaran, bahwa itu ajaran tentang kemasyarakatan, tentang ajaran kehidupan, tentang ajaran moral, tentang ajaran tindak tanduk, semuanya itu pasti ada ajaran, okay? Itu. Dan di mana tembang Macapat itu berjumlah 11. Ya, 11 itu dimulai dari apa toh? Nah, tembang Macapat itu dimulai dari fase kehidupan manusia sebelum dia lahir di dunia. Nah, apa nalika manusia urung lahir di dunia, dia sudah hidup di mana? Ini adalah fase atau metrum Mas Kumambang. Adalah metrum pertama tentang Macapat, Mas Kumambang. Dari dua kata itu Mas dan Kumambang. Mas itu artinya adalah sesuatu yang berharga, pasti itu. Ya. Dan Kumambang itu artinya apa? Ketika dia berada di posisi di atas air, atau nek menggon basa kerene apa kumambang itu mengapung itu. Nah, di mana di dalam fase kehidupan manusia saat mengapung itu, ini adalah ya, tidak ini bayi itu yang berharga itu adalah akan mengapung di dalam kandungan itu sendiri. Karena dalam kandungan, kalau manjenengan nanti dipelajari, ada berapa proporsional yang ada dalam kandungan, pastinya ada sepertiga air, sepertiga angin, dan seterusnya. Nah, Mas Kumambang itu sendiri kapan toh bayi iki diwehi roh karo sing gawe urip? Ketika dia berumur 4 bulan. Maka prosesi itu orang-orang pada zaman dahulu niteni dengan disiplin gerak tadi, dengan disiplin ilmu, dengan 4 bulan itu dikasih yang namanya selamatan ngati. Ya. Terus yang kedua, setelah Mas Kumambang, mijin artinya lahir. Ketika dia lahir dari alam kandungan menuju ke alam dunia,
alam gung liwang alam sing padang kaya ngene iki itu namanya mijil. Makanya nalika mijil dia cengar owek dia menangis karena apa? Bahwa tandanya dia itu hidup maka dia menangis nggih. Ston senenge mungkin sebayi kuwi njot air tekan donya wah aku selamat. Nah itu. Terus setelah mijil ada yang namanya tembang sinom. Sebelum sinom ketika bayi lahir itu ada ono tradisi senengnya membersih itu apa tuh membersihkan ruwatan macam itu apa yang kedua selain bersih bahwa sirape nak iki bersih iki digunakan sebagai memberikan nama kepada si sahabat bayi karena kenapa asmo kinaryo tuh makanya ketika mijil ya dilai sinom lebar mijil terus sinom sinom pi apa toh nalika dia dalam posisi ya seperti anak-anak saat ini ya umur 5 tahun tekani umur piro sebelum balik itu namanya sinom. Sinom apa toh? Sinom itu berarti orang yang baru beranjak di dewasa. Tapi hati-hati. Nanti pas sinom ngopo kok perlu tembang yang selanjutnya kudu kita belajar yang selanjutnya. Karena yang namanya sinom itu tentu saja dheweke isih sak penake dhewe isih sak senenge dhewe gugu dhewe dhewe. Makanya di mana dia sinom maka butuh orang sing nuntun. Yang nuntun itu siapa toh? Tidak hanya orang tua, yang nuntun adalah dia termasuk ilmu agama, lingkungan, orang tua, teman-teman, apapun yang itu membuat dirimu menjadi baik itu adalah sebagai kinanti dalam kehidupan. Karena kenapa? Si kinanti ini adalah proses untuk mencari jati diri. Ketika jati diri ini kok ora dilandasi karo sesuatu sing becik, tentunya jati diri ini kok bakal sak senenge di laki nanti. Asmoro. Semuanya sudah tahu asmoro itu apa? Tentang cinta dan kasih tentu saja. Kalian sudah mengalami hal ini dan kalian juga mengalami hal ini nanti. Kalian juga mengalami hal sinom. Ini adalah satu paket saat ini. Tentang cinta, ya. Tapi cinta itu apakah hanya cinta tentang diriku dengan lawan jenisnya? Tidak. Tapi kecintaan dirimu terhadap apapun yang kamu suka itu masuk dalam kategori asmorodono. Nah dirimu sedang di Nisnu, kamu jurusan PGMI, kamu mencintai dengan ilmu-ilmunya, itu disebut sebagai asmorodono. Karena kenapa? Asmorodono adalah iki lho, apa sing aku goleki wis ketemu. Nggih. Nah, setelah asmorodono nembe gambuh. Gambuh itu apa toh? Suatu tembung jumbo. Jumbo itu apa toh? Sesuai. Jika apa yang kami inginkan ini nenggon sebuah cinta asmara tentang saya dan dirinya, nanti ketika gambuh dia sudah memasuki fase yang selanjutnya, yaitu fase ketika dua insan bertemu dan dia sudah menetapkan untuk dirinya bersama, itu disebut sebagai gambuh atau jumbo atau sesuai. Apa yang kamu harapkan itu sudah sesuai, sudah gambuh. Oke? Nanti ganteng artinya adalah wadah, gula adalah manis. Ketika dirimu tadi membangun asmorodono dan sudah mempersiapkan diri untuk menuju ke fase yang selanjutnya, dia akan menjadi pada gagal. Sesuatu yang kamu inginkan, apapun yang kamu bangun di nanti, apapun yang kamu cari di sini, semuanya akan terbukti di kandang gula. Ketika kamu membangun sesuatu yang baik, tentunya kandang gulanya juga akan baik juga, ya. Karena jenenge manusia kuwi ora ados kok jenengane keinginan, itu pasti. Makanya keinginan-keinginan yang kamu harapkan itu tentu saja tidak boleh meninggalkan jenengane nanti sapa to aku nang endi to, tidak boleh tinggalkan itu. Harus setelah itu, setelah dandang kula nembe keinginan-keinginan yang ya. Ini dandang kula sekitar umur kamu besok berumur 35 tahun sampai umur 45 tahun kamu akan mengalami fase ini. Ketika kamu bekerja berarti kamu sudah mencapai pada kenikmatan ketika kamu bekerja. Ketika kamu berkeluarga berarti kamu sudah menemukan keharmonisan dalam keluarga karena sudah melewati fase padu, fase apa sudah dilewati, ya. Nah, nanti kalau datang gula itu tidak kamu
apa tidak kamu pelajari secara mendalam, nanti durmone nanti bisa ke hal durmo sing elek juga bisa. Karena kenapa durmo itu artinya adalah kenali dirimu. Wis aku umur 50 tahun, wis ketangen nek wong umur 50 tahun kan bahwa dia tahu bahwa dirinya kontrak hidupnya nang dunia bakal sirna bakal tekete. Makanya ketika umur 50 tahun wong ki ngopo to sing biyen ra seneng weh hati seneng weh biyen sing ra seneng namanya dia mengejar pekerjaannya, mengejar kaduniawiannya, dia lebih apa iso nopati iso netemke kanggo apa kanggo yo tidak hanya mementingkan hal itu tapi secara emosional, sosial, kulturalnya juga akan terbangun. Harus terbangun lebih panggung. Angkuri apa toh? Tegese mungkur tegese apa toh? Dia membelakangi segala sesuatu yang berhubungan dengan kaduniawian. Dia ketika sudah pada fase panggung, dia tidak akan mengejar lagi apa itu dunia, karena fokus dia sudah berbeda. Jadi umur piro toh? Umur 50. Kenapa kok 50? Seneng ketunan. Ketunan ini apa toh? Ya, pecis apakah dia seneng pecisan, dia seneng sholat tidak? Tapi pecis itu apa? Karena jenengan dengan jiwa manusia itu ada 3 titik, yaitu adalah otak, lisan, dan hati. Gambaran lisan mengucapkan apa itu adalah gambaran dari otak. Dan ketika otak tidak dibangun dengan hati, ini bakal sak karpe diri sak penake dhewe. Maka kenapa kudu mengikat erat kepalanya supaya apa? Apa yang ada di kepala itu perlu disinkronkan dengan hati. Ya, seneng ketunan tegese apa to? Tidak mengumbar hawa nafsune, orang golek hawa seneng itu. Makanya diikat secara kencang. Nggih. Tapi lebar pangkur nembe dan itu adalah megatruk. Ketika dia sudah hilangnya antara jiwa dan raga sudah terpisah, ketika dia raganya akan kembali kepada asal muasal dia terbuat dari apa, dan ruhnya akan kembali ke Tuhan. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua yang kamu lakukan selama proses fase ini. Oke, haruslah ini nanti itu sudah ya. Itu adalah 10-11 tentang mocopat dan makna dalam fase kehidupan manusia. Nah, seperti itu. Jelentrehake unsur-unsur sekar mocopat. Ya, tentu saja gini. Tembang kan kapirang dadi banyak. Ada yang disebut sebagai tembang gede utawa disebut sebagai kakawin. Sing keloro ana tembang tengahan disebut sebagai gedung lan sapiturute. Ana tembang ketelu disebut sebagai tembang mocopat utawa tembang alit. Di mana aturan atau paguran kang ana ing tembang mocopat tentu saja sepisan. Tembang mocopat itu bisa dituliskan secara waton, secara sakral tidak ada, karena yang namanya kehidupan manusia itu ada aturan-aturan yang harus dia lewati dan ada aturan-aturan yang harus dia laksanakan. Makanya tembang alit, karena tembang alit itu gambarannya wong urip menungso, maka kudu ana aturannya kang disebut dengan tembang ana guru lagu, guru wilangan, lan guru gotra. Guru lagu apa to? Tibaning swara ing pungkasaning gotra atau huruf vokal terakhir di baris tersebut. Setelah itu ada aturan yang kedua yaitu guru wilangan. Guru wilangan apa toh? Jumlahin wondo atau jumlahin suku kata dan saben sak gotra atau saben sak larik. Dan yang ketiga guru gotra, jumlahi larik saben sak podo. Itu secara aturannya. Oke. Kados pundi cara nginggili bab supados sekar mocopat tetep dipun minati dening generasi punika? Kita akan menjawab dari sudut pandang akademisi ya. Iya tuh caranya tentang mocopat bisa ngeremboko bisa dilalui masyarakat secara umum, khususnya adalah untuk calon anak yang besok akan panjenengan didik. Tentu saja pertama di sistem pendidikan itu yang namanya mocopat itu ada di ranah pembelajaran bahasa Jawa ini. Sehingga kalau bisa tetap bahasa Jawa itu sendiri harus tetap eksis di pembelajaran di sekolah, dan salah satunya bentuk materi yang diajarkan oleh anak-anak itu sudah adalah tentang mocopat. Setidaknya ya anak-anak itu ngerti lah tentang mocopat itu apa toh, meskipun nanti secara pendalaman sastranya mungkin butuh waktu yang lebih intens, tapi paling enggak anak-anak itu tahu dalam mocopat ini pocong ini Mas Mambang ini tuh. Dan caranya karena akademisi silahkan besok ketika kamu besok menjadi seorang pendidik, didiklah anakmu dengan salah satu cara memperkenalkan tentang mocopat kepada anak-anaknya.
Saking sewelas Sekar Mocopat paringaken setunggal tulodo Sekar Mocopat. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekasi lawan kas tegese kas nyantosani setya putya pangertesi tur angkara. Sesi diskusi. Sekitar abad sampai sekarang. Berarti 2008 dikurangi. Nah, ini berapa? Berarti abad berapa? 8 tahun. Satu abad kan? 100 tahun. berarti berapa? 13. Mbak, dengan imagine, ya, bayangin seakan-akan kita hidup di abad yang untuk memahami dan jenengan ruhnya pengetahuannya bisa masuk. Jadi gambar ke setting kehidupannya itu ya orang koyo jenengan saiki wis seperti ini. Karena kalau dibahasakan sekarang, mau copat itu wis. Contoh misalkan jenengan menangin enggak seneng karo lawan jenis ning membikin puisi. Mboten. Nah, karena pun mboten tidak menangin. Bahwa awak dhewe ya 7 abad yang lalu untuk mengungkapkan perasaan cintanya itu menggunakan puisi. Nak bahasa apa 13 yang lalu? Bahasa puisi adalah untuk menyampaikan isi hati orang dulu menggunakan puisi. Puisinya itu namanya. Sekarang apakah masih relevan? Saya tanya kepada jenengan, kapan terakhir membuat? Berarti jenengan ini usia berapa? Usia berapa? Di usia 20 kapan terakhir membuat? Pernah nggak jenengan punya diary sendiri? Di diary itu pernah nggak membuat puisi? Yang ditulis apa? Nah, sama peristiwa. Jadi jenengan punya gambaran untuk membahas sekarang kenapa itu kemudian tidak mulai. Ya di jenengan sendiri tadi ketika kita eksersis tanya jenengan, sehari aja sana. Dan itu pun tugas dari tubuh. Tidak menggambarkan luapan hati atau nak mau jenengan dikohereskan dengan sekarang, mungkin puisi sekarang itu lebih banyak jadi lagu. Oke, sekarang tak urut ya. Nah, kemarin itu menggunakan versi terbaru. Yang saya sampaikan nanti menggunakan versi dari urutan penciptaan. Nah, kemarin yang di sini ya, ini kan masih versi yang terbaru. Nah, kita makanya kita hidup seakan-akan di abad 13. Ya, gambarannya jenengan seperti ini. Mungkin iso menjiwai. Mijil kalau ini artinya apa? Lahir. Lah betul lah. Lahir. Mas Kumambang artinya? Sebenarnya Mas Kumambang itu disebut kemerah-merah. Nah, jenengan nak meh di masa Mas Kumambang, makanya mukanya di Mas Kumambang. Maksudnya mukanya di merah. Itulah ketika Kanjeng Nabi Muhammad memanggil Aisyah dengan sebutan Wajah merah ya. wajah merah. Ya. Nadi kok nggak tahu. 3 detik lagi kalau enggak beda ke B. Loh, iya. Hit, tidak dun, hit, nyerah, lambaikan tangan. Namanya Humayun. Masya Allah. Masya Allah. Cerita Humayun tadi kok menang ya?
Ya. Nah, makanya setelah mangsa kemudian disampai, kemudian itu masuk ke kinanti, artinya kinanti itu terkenang-kenang, kumantil. Jenengan dulu di usia ini ngangeni apa gilani, harusnya jenengan di masa ini itu ngumandil-ngumandili. Ya, contoh misalkan bapak ibu jenengan kerja, lu rasanya mah pengen kayak Bali wae. Jadi nih gawean kok gusur, rasanya kok orang anu pengen balik karena duwe anak di masa kita. Pertanyaannya di masa dulu jenengan kuwi nanti apa gilani gitu ya. Nanti nggih. Insyaallah. Nah ini sebenarnya nanti ini lebih masuk ke apa ke ibtidaiyah, nanti masuk ke masuk ini. Cuma memang ini secara konstruksi tabel belum difitkan. Jadi antara umur berapa umur berapa. Kalau pengen tahu itu nanti membaca Denver. Denver itu tabel yang nanti jenengan bisa mengetahui pertumbuhan anak secara contoh misalkan Mas Kumambang itu nanti kemampuan anak itu menguasai minimal di usia sampai 2 tahun itu 500 karena jenengan soalnya jadi guru tidak usah terlalu banyak mengasih kata-kata berat, makanya anak arepnya itu wis yang selama ini dia lihat nih kamu. Misalkan Temanggung mesti kenal bakti, Temanggung mesti kenal nak kapal, dia tidak punya gambar, maksudnya ke situ. Jadi fase-fase ini ya jadi jenengan le ngomong bocah-bocah besok pesawat terbang, dia nggak punya liangan. Contohnya yang ada di sekitar masuk setelah nanti selesai masuk ke sinom. Oke, sinom itu nom-noman. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada tradisi norma-norma agama, ini sudah masuk akilun wa balihun ya. Sudah akil dan balik. Ini makanya nom-noman. Ini nak nenggone struktur organisasi masyarakat dan wis mlebu nenggone karang Taruna. maksudnya kan. Kemudian setelah sinom durmo. Durmo itu nak bahasa kasarnya itu sebenarnya kreativitas, tapi kadang dipandang sok mata. Makanya ini harus diselesaikan. Tinggal ekspresi kita untuk hal negatif atau untuk hal yang positif. Makanya membedakan setelah fase sinom ke durmo itu agak sedikit butuh pengawasan yang intens. Contoh, cawe dok metu wis jam 9 ki umum apa? Tapi nak metune kanggo ngaji umum apa? Nah, tapi saiki do selawat tenan jam 1 kok. Nggih. Ah, ini kan beda tipis kan gitu. Ya ono sih kemudian jam 09.00 kok ora bali wong tuane kan tetep gelisah. Nah, ini dia di fase durmo. Makanya di fase durmo itu harus ada pengawasan yang intens dari orang tua. Biar bisa membedakan cahku ini ndablek atau cahku ini memang kreatif, karena beda tipis. Setiap nanti nama yang menggunakan dur itu dimaknai kecuali Gus Dur. Ya, iya. Dur ya, durmo. Nakal ya, tapi dalam konteks nanti begini, kita itu terlalu majemuk untuk menafsirkan. Nakalnya memang saya jelaskan, nakalnya ini dalam konteks bukan nakal secara kemaksiatan, nakal secara kriminal, enggak. Itu. Orang Jawa tidak menempatkan dur itu di peristiwa yang seperti itu. Ya nakal-nakale ya wau to nyolong gedang. Bar kuwi wis ya, kan nggih. Wis diartikan nakal.
Asmarandono wis mesti paham ya. Belum mesti setiap manusia itu memiliki asmara. Karena asmara itu berbeda dengan cinta. Semuanya itu ketika lulus dengan baik harus ditempatkan di dandang guru. Kalau dalam masa kehidupan, dandang gula itu adalah masa yang paling sangat manis. Itu adalah masa-masanya di saat menikah. Ya, karena sebelum didandang gulakin, disinom, didurmo, di Asmarandono itu dihukumi. Nah, kalau sudah dandang gula dihukumi, setelah itu kemudian pangkur. Pangkur itu artinya ngungkuri dunia. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengungkuri dunia? Pangkur bisa diartikan juga sebagai pangudi ngilmuning pur. Mengungkuri dunia carane pangudi ngilmuning pur. Bisa mengejawantahkan, bisa menafsirkan, bisa sinau, bisa memahami. Karena di masa ini semuanya sebenarnya sudah selesai. Setelah pangkur kemudian gambuh. Gambuh ini sebenarnya artinya gambuh itu jumbuh. Artinya bertemu dengan Gusti Pangeran itu orang meninggal loh ya. Ya. Dengan memaknai kehidupan ini segala sesuatu harus ada unsur Tuhan. Harus ada unsur Allah. Dan itu artinya magot roh ya. Roh ya itu melepaskan ruh. Bukan berarti kemudian meninggal secara jasadiah dengan ruh, enggak. Hilangkan semua ketergantungan terhadap dunia. Cara dan sudut pandang orang banyak, pucung itu dibaca pocong. Nah, wis di pocong. Berarti gelaran kehidupan dari Mijil sampai Megatruh. Cuplikan video sinau Sekar Mojopat. Gegarane wong agrami, kekarane wong agrami, dudu bondo, dudu bondo, dudu rupa, dudu rupa. Nembang Sekar Mojopat dandang gula cengkok buminatan laras pelok patet songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Arauf Diamond, kula badhe nembang mojopat. Sekar mojopat dandang gula cengkok buminatan laras pelok patekso. Bangkit kumrakut kumandang kardi lila labuh luhuring budaya amrih kuncara bangsane idaping tekadipun budyanira hayu lestari anjra supur rembaka anjiwa ing laku sakunging prayat manunggal jawanira rinumat rinawat nenggih taman ngalap
Raharjo. Nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.